semuanya, perkenalkan nama saya Ristania Fidula Astuti dengan NIM 200310224 dari kelas 7F Manajemen. Perkenalkan, nama saya Yudita Felika dengan NIM 200310236 dari kelas 7F Manajemen. Perkenalkan, nama saya Tania Yasa dengan NIM 20031022226. Saya dari kelas 7F Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mendiskusikan mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebenarnya apa sih OJK itu? OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lalu siapa yang memimpin OJK dan bagaimana aturan prosedur kepemimpinannya? OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional, antara lain Deputi Komisioner, Direktur, dan pejabat di bawahnya. Selanjutnya, prosedur kepemimpinannya, proses yang dimiliki oleh pemimpin OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melibatkan berbagai langkah untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Yang pertama ada pengawasan dan peraturan, yaitu OJK melakukan pengawasan terhadap institusi keuangan seperti bank, asuransi, dan perusahaan sekuritas. Yang kedua ada peraturan dan kebijakan. Pemimpin OJK mengembangkan peraturan dan kebijakan baru atau mengubah yang sudah ada sesuai dengan perkembangan keuangan dan kebutuhan ekonomi. Yang ketiga ada pendampingan dan edukasi. OJK memberikan bimbingan dan pendampingan kepada institusi keuangan. Yang keempat ada penanganan keluhan. OJK memiliki prosedur untuk menanggapi keluhan dari konsumen terkait dengan lembaga keuangan. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan pihak terkait. OJK bekerja sama dengan pihak terkait seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, apakah OJK memiliki keterkaitan dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang baik, yang selanjutnya nomor 3, apakah OJK memiliki keterkaitan dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan? Jawabannya, tentu OJK memiliki keterkaitan dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misal dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial dari luar negeri. Berikut beberapa bentuk jasa hubungan Bank Indonesia dengan OJK. Yang pertama, OJK dapat berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Yang kedua, Bank Indonesia dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi keuangan. Yang ketiga, Bank Indonesia dan OJK juga terus-menerus melakukan hubungan timbal balik. Seperti Bank Indonesia jika dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. OJK sendiri berada di bawah kendali Kementerian Keuangan. Meski begitu, OJK masih bisa membahas anggarannya dengan DPR, akan tetapi hasil dari pembahasannya akan dilaporkan kepada pihak Menteri dan Keuangan. Yang selanjutnya, bagaimana sejarah dan latar belakang dari pendirian OJK. Sejarahnya OJK yaitu OJK adalah suatu lembaga yang sudah berdiri dari sejak tanggal 16 Juli 2012 lalu. OJK sendiri berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Latar belakang dari OJK sendiri yaitu OJK berdiri atau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan. Tugas pengawasan industri dan keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih ke OJK dari Kementerian Keuangan dan Bapepam alokasi ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.
selanjutnya yaitu fungsi dan tugas OJK itu apa? Mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Yasa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan tugas OJK. Fungsi OJK yaitu mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian, apa itu tugas OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai tugas melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor modal, dan sektor IKNB. Kemudian, wewenang OJK. Untuk melaksanakan tugas peraturan, OJK mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan perundang-undangan, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga adalah menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Kemudian yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga keuangan, lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Kemudian untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan pemeriksaan penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang keempat ada memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa dan atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelolaan statuta. Sekian hasil diskusi dari kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lanjut tentang Jasa Otoritas Keuangan atau OJK bisa dilihat di website resmi OJK yaitu www.ojk.go.id.